Halo, nama saya Aster Patricia dengan NIM 2110417544, jurusan manajemen kelas F konversi. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab soal ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen pemasaran 2. Pada semester genap tahun 2022 ini, untuk mata kuliah manajemen pemasaran 2, saya harus selalu hadir dalam setiap jadwal perkuliahan, dikarenakan sudah menjadi kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk mengikuti jam kuliah. Tugas-tugas yang sudah saya kerjakan selama mengikuti kuliah manajemen pemasaran adalah diantaranya membuat rangkuman materi dari bab 3 pada buku manajemen pemasaran, kemudian membuat ringkasan video, dan kemudian juga membuat soal manajemen pemasaran. Adapun manfaatnya yang bisa saya peroleh dari mengerjakan tugas tersebut adalah membantu saya untuk memahami dan mengetahui teori-teori dari manajemen pemasaran. Secara tidak langsung, setelah mengikuti perkuliahan manajemen pemasaran 2, dampak yang saya rasakan adalah saya mulai memahami konsep-konsep dan teori-teori dari manajemen pemasaran. Kesan saya mengikuti kuliah manajemen pemasaran 2 selama 1 semester secara online, saya merasa kuliah secara online sangat mendukung sekali bagi saya yang bekerja pada instansi pemerintah daerah dengan jarak tempuh yang cukup jauh dari kampus, sehingga tentunya kuliah online terasa lebih efektif dan lebih hemat waktu daripada saat menghadiri kuliah secara online. Namun demikian, yang menjadi hambatan saya pada saat kuliah online adalah jaringan internet yang seringkali mengalami gangguan, sehingga pada saat jam kuliah online berlangsung menyebabkan sulit terhubung dengan Zoom atau Meet perkuliahan. Menjawab soal bagian B yang pertama, dalam pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan konsumen terdapat 3 komponen penting. Yang pertama adalah kualitas atau quality, yang kedua adalah biaya atau cost, dan yang ketiga adalah pengiriman atau delivery. Jika kita mampu mengelola 3 komponen tersebut dengan baik, maka hampir bisa dipastikan tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan kita akan tinggi. Apalagi semua pelanggan pasti menginginkan pelayanan dengan kualitas terbaik, harga termurah, dan pengiriman secepatnya. Sayangnya, 3 komponen tersebut sulit untuk dikombinasikan dengan sempurna. Kita hanya bisa menggabungkan 2 komponen dengan resiko mengorbankan 1 komponen lainnya. Berikut penjelasan dari ketiga komponen tersebut. Yang pertama, jika kualitas bagus dan pengiriman cepat, maka harga tidak akan murah. Dalam hal ini, kita bisa mengambil contoh penjahit pakaian yang customized, membuat pakaian berdasarkan pesanan pelanggan. Jika pelanggan menginginkan kualitas jahitan yang bagus dan pesanan yang cepat jadi, maka bisa dipastikan harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan pesanan yang reguler. Alasan yang sering digunakan adalah bahwa si penjahit harus bekerja ekstra dan menomorduakan pesanan lain yang sudah masuk lebih dulu. Contoh lainnya adalah pada jasa ekspedisi atau pengiriman barang. Pada jasa ekspedisi yang profesional dan menyadari aspek kecepatan pelayanan, mereka menyiapkan skema biaya pengiriman berjenjang sesuai kecepatan waktu pengiriman. Sehingga pelanggan yang menghendaki pengiriman ekspres dengan jaminan 1 hari sampai bisa merogoh kocek lebih untuk membayar biaya pengirimannya sebagai konsekuensi. Yang kedua, jika kualitas bagus dan harga murah, maka pengiriman tidak akan cepat. Kebalikan dari 2 contoh kasus di atas, jika pelanggan memesan pakaian dengan kualitas yang bagus dengan harga murah, ataupun pesanan standar, atau ekspedisi dan pengiriman barang dengan layanan reguler dan biaya yang standar, maka hampir bisa dipastikan pengirimannya tidak akan bisa secepat pesanan ekspres. Yang ketiga, jika harga murah dan pengiriman cepat, maka kualitas tidak akan bagus. Contoh paling mudah untuk kita ambil adalah dalam industri garment yang menjahit pakaian berdasarkan target produksi harian. Untuk bisa memenuhi target harian, ini biasanya produsen menomorduakan faktor kualitas produk. Target produksi harian ini digunakan industri garment untuk efisiensi biaya tenaga kerja. Demikian juga dalam industri batik yang menggunakan sistem cap atau stempel. Proses produksi batik cap relatif lebih cepat dibanding
batik tulis, sehingga harga batik bisa dijual jauh lebih murah dibandingkan dengan batik tulis. Tentu saja kualitasnya pun jauh di bawah batik tulis yang memerlukan proses produksi yang lebih lama. Menjawab soal bagian B yang kedua, jelaskan tentang prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Bagaimana tren digital marketing di tahun 2022 ini? Berikut beberapa prediksinya. Yang pertama, Artificial Intelligence atau AI akan mengambil alih beberapa pekerjaan. Prediksi tren digital marketing pertama ialah Artificial Intelligence, atau biasa kita ketahui sebagai kecerdasan buatan, dapat menganalisis perilaku konsumen dan pola pencarian, memanfaatkan data dari platform media sosial dan posting blog untuk membantu bisnis memahami bagaimana pengguna dan pelanggan menemukan produk dan layanan mereka. Misalnya, bot Messenger Facebook dapat membantu kamu mengotomatisasi dan mengoptimalkan layanan pelanggan. Kecerdasan buatan juga menawarkan informasi dan tips kepada pengguna dengan masuk ke percakapan. Yang kedua, ada programmatic advertising. Prediksi tren digital marketing selanjutnya adalah pembuat iklan terprogram atau programmatic advertising, berarti menggunakan AI untuk mengotomatisasikan pembelian iklan sehingga dapat menargetkan audiens yang lebih spesifik. Penawaran atau lelang waktu nyata misalnya adalah jenis pembelian iklan terprogram. Otomatisasi ini jauh lebih efisien dan cepat, yang berarti konversi yang lebih tinggi dan biaya perolehan pelanggan yang lebih rendah. Ini mengubah wajah iklan digital begitu cepat sehingga menurut eMarketer hampir 90% iklan bergambar digital di ES akan diprogram oleh 2020. Yang ketiga ada chatbots. Untuk fitur yang satu ini mungkin sudah menjadi digital marketing kamu, namun chatbots akan terus menjadi bagian penting dari digital marketing pada tahun 2022. Teknologi berbasis AI ini menggunakan pesan instan untuk mengobrol secara real time, siang atau malam dengan pelanggan atau pengunjung situs Anda. Dengan 1,4 miliar orang berinteraksi dengan chatbot, 80% bisnis sudah menggunakan atau berencana menggunakan chatbot pada tahun 2020. Dan pada tahun 2022, chatbot akan membantu bisnis menghemat lebih dari 8 miliar dolar per tahun, terutama di industri perbankan dan perawatan kesehatan. Banyak pelanggan lebih suka berinteraksi dengan chatbots karena mereka responsif, memberikan jawaban dengan cepat, secara akurat, mengingat seluruh riwayat pembeli dan tidak pernah kehilangan kesabaran. Asisten virtual ini menawarkan layanan pelanggan yang luar biasa, memenuhi harapan pelanggan dan mengotomatisasi tugas berulang, yang berarti kamu dapat fokus pada pekerjaan yang lebih penting. Yang keempat, ada personalisasi. Jika kamu ingin menonjol di tahun 2022, kamu perlu mempersonalisasi pemasaran, dan itu berarti konten, produk, email, dan lainnya yang dipersonalisasi. Dengan ketersediaan data seperti riwayat pembelian, perilaku konsumen, dan tautan yang diklik, konten custom tidak pernah semudah ini. Bahkan 96% marketer percaya bahwa personalisasi memajukan hubungan pelanggan. Bisnis seperti Netflix dan Amazon sudah memanfaatkan kekuatan personalisasi. Masuk ke akun Netflix misalnya, segera menunjukkan bukti seperti spanduk, komedi putar, pesanan, karya seni, teks, dan penelusuran, semuanya dipersonalisasi untukmu. Dengan kata lain, pilar digital marketing dan konten marketing harus terintegrasi. Yang kelima, ada video marketing. Angka-angka ini menunjukkan pentingnya memasukkan video ke dalam strategi pemasaran digital di tahun 2022. Karena kan 70% konsumen mengatakan bahwa mereka telah membagikan video brand, 72% bisnis mengatakan video telah meningkatkan rasio konversi mereka, 52% konsumen mengatakan bahwa menonton video produk membuat mereka lebih percaya diri dalam keputusan pembelian online. 65% eksekutif mengunjungi situs web marketer dan 39% panggilan ke vendor setelah melihat video. Untuk mendapatkan engagement yang lebih tinggi dengan video marketing,
Kamu dapat membuat post video atau memulai siaran langsung di Facebook, Instagram, atau Line ID, tak hanya di YouTube saja. Video langsung mendapatkan popularitas dengan sejumlah besar bisnis yang menggunakannya untuk wawancara, demo produk, dan sekilas peristiwa, kehidupan di kantor, bagaimana produk dibuat, dan lainnya. Jawab soal bagian B yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan produk, price, distribution, dan promotion. Produk adalah upaya pengelolaan unsur produk seperti perencanaan, serta pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan. Pengelolaan ini bisa dilakukan dengan menambah atau mengambil tindakan yang sesuai karakteristik produk atau jasanya. Unsur produk antara lain kualitas, merek, variasi produk, pengemasan, keunggulan produk atau jasa disanding milik kompetitor, dan sebagainya. Yang kedua, price adalah sistem penentuan harga pasar yang dipandang tepat untuk produk dan jasa. Selain menentukan harga, perusahaan juga harus merancang sejumlah strategi yang berkaitan dengan harga. Misalnya, pemberian potongan harga, free ongkos kirim, seberapa jauh perbedaan harga antara produk atau jasa perusahaan dengan kompetitor, serta perkiraan keuntungan yang akan didapat. Yang keempat, ada price. Distribusi adalah pemilihan serta pengelolaan saluran perdagangan yang digunakan untuk menyalurkan produk atau jasa. Distribusi juga termasuk pengembangan sistem pengiriman serta perniagaan produk secara fisik. Selain penyaluran distribusi, place juga bisa berarti pemilihan lokasi, pemasaran produk atau jasa, misalnya pemilihan tempat yang strategis dan banyak dikunjungi oleh masyarakat. Yang keempat, ada promotion, adalah unsur yang digunakan untuk memberitahu serta membujuk pasar agar membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan perusahaan. Strategi pemasaran 4P ini biasa dilakukan lewat iklan, promosi langsung, atau bentuk lainnya yang dianggap sesuai dengan karakteristik produk atau jasa. Menjawab soal bagian B yang keempat, mengapa pentingnya menciptakan kepuasan pelanggan? Pentingnya kepuasan pelanggan untuk menciptakan konsumen loyal. Dalam membangun sebuah usaha, hal yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Jika seorang pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, mereka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Dengan begitu, akan ada banyak pelanggan baru yang berdatangan mencari produk yang kita jual. Menjawab soal yang kelima, bagian B, sebutkan dan jelaskan 8 dimensi mutu. Menurut Ciptono, kualitas produk memiliki 8 dimensi, antara lain performance atau kinerja merupakan karakteristik operasi dasar atau produk inti dari suatu produk, misalnya kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan dalam penggunaan. Yang kedua, durability atau daya tahan berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Semakin lama daya tahannya tentu akan semakin awet. Produk yang awet akan dipersepsikan lebih berkualitas dibanding produk yang cepat habis atau cepat diganti. Yang ketiga, conformance to specification atau kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi standar tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk. Ini semacam janji yang harus dipenuhi oleh produk. Produk yang memiliki kualitas dari dimensi ini berarti sesuai dengan standarnya. Yang keempat, ada features, merupakan karakteristik atau ciri-ciri tambahan yang melengkapi manfaat dasar suatu produk. Fitur bersifat pilihan atau option bagi konsumen. Fitur bisa meningkatkan kualitas produk jika kompetitor tidak memiliki fitur tersebut. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan merupakan karakteristik sekunder atau pelengkap. Yang kelima, ada reliability, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal pakai. Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan, maka produk tersebut dapat diandalkan. Estetik, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalkan bentuk fisik, model, atau desain yang artistik, warna, dan sebagainya, berhubungan dengan bagaimana penampilan produk. Yang ketujuh, perceived quality atau kesan kualitas, yaitu persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. Biasanya karena kurangnya pengetahuan pembeli akan atribut
atau ciri-ciri produk yang akan dibeli. Maka pembeli mempersiapkan kualitas dari aspek harga, nama merek, iklan, reputasi perusahaan, maupun negara pembuatnya. Yang kedelapan, ada serviceability atau kemampuan pelayanan, yaitu kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan diperbaiki meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan. Produk yang mampu diperbaiki tentu kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang tidak atau sulit untuk diperbaiki. Pada soal bagian B yang ke-6, sebutkan 4 manfaat yang didapatkan dalam program menjaga mutu. 4 manfaat yang didapatkan dalam program menjaga mutu yaitu yang pertama, memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan. Yang ketiga, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Jawab soal yang ketujuh, jelaskan pengertian dari ekuitas merek atau brand equality. Pengertian dari ekuitas merek atau brand equity adalah kekuatan dari suatu merek. Dengan merek yang kuat, sebuah perusahaan bisa mengelola aset-aset mereka dengan baik, meningkatkan arus kas, meluaskan pangsa pasar, menentukan harga premium, membatasi biaya promosi, meningkatkan penjualan, menjaga stabilitas, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Menurut perspektif konsumen, ekuitas merek adalah sebuah respon atau tanggapan dari konsumen terhadap suatu produk. Jawab soal bagian B yang ke-8, yaitu sebutkan keunggulan dan kekurangan dari perluasan ekuitas merek. Keunggulan dari perluasan ekuitas merek yang pertama yaitu meningkatkan ekuitas brand, memperkenalkan produk dari kategori berbeda di bawah naungan brand inti yang sama akan membantu dalam meningkatkan brand di mata pelanggan. Brand berpeluang terlihat oleh audiens yang lebih luas. Akhirnya ekuitas pun meningkat. Yang kedua, meningkatkan peluang produk baru lebih mudah diterima. Meningkatkan brand awareness terhadap merek yang ada dapat menciptakan keinginan bagi konsumen untuk mencoba dan menerima produk baru yang Anda tawarkan. Apalagi kalau konsumen telah memiliki pengalaman yang baik selama menggunakan dan memiliki produk-produk Anda sebelumnya. Yang ketiga adalah meningkatkan brand image. Saat Anda meluncurkan produk baru dengan pesan dan janji merek dasar yang sama, maka brand image akan turut meningkat. Akhirnya, pelanggan pun mulai percaya pada merek terbaru Anda. Yang keempat, biaya pengembangan brand baru lebih hemat. Biaya untuk melakukan pengembangan brand tentunya tidak sedikit. Ada budget marketing dan promosi digital yang umumnya tak terbatas. Nah, perluasan merek akan turut membantu menghemat biaya pemasaran dan promosi. Mengapa bisa begitu? Karena platform yang sama atau digunakan sebelumnya dapat dipakai kembali untuk mempromosikan kedua produk. Proses digital marketing pun bisa lebih efisien. Adapun kelemahan dari perluasan merek, yang pertama dapat menyebabkan delusi merek. Delusi merek atau brand delusion adalah melemahnya kekuatan parent brand akibat penggunaan yang berlebihan. Hal seperti ini bisa terjadi saat perusahaan menggunakan strategi brand extension pada setiap industri di saat yang sama tidak dapat mempertimbangkan relevansi antara produk yang sudah ada dengan produk terbaru, sehingga berakibat pelanggan pun akan mengalami kebingungan. Yang kedua, merusak brand yang sudah ada. Jika spin-off yang Anda lakukan tidak dapat memenuhi harapan target konsumen yang hendak dibidik, atau akibat dari penerapan strategi posisi produk baru menjadi bumerang, maka brand image yang ada dan populer saat ini akan turut berpengaruh. Menjawab soal bagian C yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan judul ketiga video yang diunggah dalam soal, yaitu pada video yang pertama dengan pembicaranya Mendy Purwahartono dan Andin Rahmana dengan judul video ini dia prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Dalam video ini membahas tentang apa-apa saja prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022.
apakah masih gemilang atau biasa saja, membahas ada role dan pekerjaan apa saja di bidang marketing dan role digital marketing mana yang berpeluang menghasilkan salary lebih tinggi dan jenjang karir yang lebih baik. Digital marketing tentunya sudah menjadi bagian yang tidak bisa terlepaskan dari banyak perusahaan saat ini. Sekarang ini bisnis sulit untuk maju tanpa menggunakan digital marketing. Tentunya hal ini berbanding lurus dengan kebutuhan talenta digital marketer. Dalam video yang pertama ini menjelaskan tentang prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Pernyataan yang sering didengar bahwa digital marketing itu hanya untuk orang-orang yang otak kanan itu salah karena ada roles yang terbuka untuk kita yang suka dengan details dan 98,27% orang Indonesia menggunakan Google. Dalam video ini juga membahas tentang berapa gaji seorang digital marketing di kota-kota besar, misalnya di Jakarta, dari angka yang paling kecil sampai besar, dan angka yang paling kecil bisa mencapai 4-5 juta dan angka yang paling besar bisa mencapai 20 hingga 25 juta. Apa saja yang perlu dipersiapkan digital marketing jika ingin memiliki karir yang bagus? Kalau hanya skill dan jam terbang saja, apakah artinya kalau tidak ada karya atau portofolio yang akan membentuk kita adalah pengalaman? Pada video yang kedua dengan judul video 9 tren strategi digital marketing tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis Anda. Video yang kedua dengan pembicaranya adalah Desi. Dalam video ini menjelaskan tentang 9 tren digital marketing di tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis. Wajib mempersiapkan target marketing di tahun baru. Ada 9 tren digital marketing. Yang pertama yaitu video marketing. Perannya semakin penting karena di tahun 2019 ada 80% traffic konsumen yang dihasilkan dari streaming video. Di tahun 2020 ada 75% bisnis yang sudah menggunakan video sebagai alat pemasaran mereka. Yang kedua ada user generate content, adalah konten yang diciptakan sendiri oleh konsumen atau followers brand Anda. Yang ketiga yaitu content marketing. Di tahun 2020, content marketing ini jadi prioritas brand dan peran penting content marketing akan terus berlanjut di tahun depan karena content marketing bisa membantu 80% pebisnis mencapai target konversi mereka. 90% bisnis to bisnis menyediakan informasi dan edukasi kepada kliennya. Contohnya dari content marketing adalah blog, sekitar 70% bisnis masih aktif menggunakan content marketing sebagai salah satu strategi pemasaran. Yang keempat ada micro influencer berperan besar dalam branding merek mereka. Pilihan alternatif di tahun 2021 lebih banyak menggunakan jasa micro influencer yang jumlah followernya 1.000 sampai 200.000 orang. Yang kelima ada social media marketing. Masih menjadi hal yang wajib digunakan karena pengguna sosial media terus bertambah. Yang keenam, strategi SEO atau Search Engine Optimization. Cara yang paling penting kalau sebuah brand mau mendapatkan exposure kepada audiens yang berpotensi sangat tinggi untuk melakukan pembelian. Yang ketujuh, ada geofinishing teknologi, memungkinkan bisnis untuk menargetkan calon konsumen yang berbeda di wilayah tertentu. Teknologi ini dapat memudahkan calon konsumen untuk menemukan bisnis kita. Yang kedelapan ada e-commerce, telah berkembang menjadi sebuah kebutuhan dan akan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Tingkat pembelian melalui e-commerce jauh lebih tinggi dibandingkan dengan platform lainnya. Yang kesembilan ada omni-channel marketing, praktik pemasaran yang mengandalkan banyak platform yang bagus, mulai dari email, sosial media, website. Semua platform diselaraskan untuk menyampaikan pesan yang sama dengan citra dan konsisten. Metode ini akan membuat brand menjadi lebih dekat dengan konsumen karena konsumen akan menemukan brand di platform maupun dimanapun mereka berada. Dalam video yang ketiga dengan judul
Strategi penetapan harga atau psikologi bisnis. Pembicaranya adalah Agung Adimas. Dalam video yang ketiga ini menjelaskan tentang penetapan harga psikologis bisnis. Harga psikologis atau psikologis pricing adalah strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tertentu dapat memiliki dampak psikologis pada seseorang. Dalam penerapannya, harga psikologis memperhatikan beberapa teori di bawah ini. Yang pertama, kerugian lebih berarti daripada keuntungan. Konsumen cenderung berpikir lebih menghargai kerugian yang akan ia terima daripada keuntungan yang akan ia dapatkan. Rasa rugi akan memberikan efek sakit yang membuat seseorang akan cenderung lebih mudah teringat dan cenderung menghindari mendapatkan kerugian. Hal ini membuat seseorang akan mencari keuntungan walau sangat sedikit dalam keputusan membeli sesuatu. Yang kedua, ada harga umpan. Untuk membantu calon pembeli membuat keputusan dan mempercepat datangnya konversi, maka perlu membuat harga lainnya. Harga lain ini disebut sebagai harga umpan. Harga umpan sebenarnya tidak berarti apa-apa, bahkan tidak ada yang membeli atau memilihnya, namun keberadaannya bisa sangat membantu. Menjawab pertanyaan bagian C yang keempat, pelajaran apa yang dapat diperoleh dari menonton ketiga video tersebut? Kita bisa mengetahui tren-tren apa saja yang ada di dalam dunia digital marketing, dan juga mengetahui strategi penetapan harga suatu produk atau psikologi bisnis. Menjawab pertanyaan bagian C yang kelima, yaitu manfaat apa yang didapatkan dari ketiga video tersebut dan bagaimana menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas. Manfaat yang didapat setelah menonton video tersebut adalah di dalam dunia digital marketing, ketika kita bisa mengikuti tren yang ada, kita bisa menjangkau prospek yang lebih luas. Dengan begitu, peluang untuk mendapatkan penjualan dan pendapatan juga besar. Selain itu, manfaatnya juga bisa membantu meningkatkan penjualan, bisa menghemat biaya promosi, dan bisa membantu kemudahan dalam melihat perubahan bisnis dan juga sudah bisa menetapkan harga standar suatu produk. Untuk menerapkannya dengan mempelajari secara terus-menerus tren digital marketing dan strategi penetapan harga, di mana kita sudah benar-benar paham dengan maksudnya, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mungkin bisa membantu kita mendapatkan keuntungan lebih ketika menerapkannya.